Shalom saudaraku, tidak ada seorang pun kebal terhadap masalah, pergumulan, tekanan, kesulitan, himpitan, kesesakan. Semua orang mengalaminya, namun ada yang terus bertumbuh imannya, tetapi ada pula yang putus asa, depresi, dan meninggalkan Tuhannya. Di mana letak perbedaannya? Bukan karena besar atau kecilnya masalah. Bukan karena banyak atau sedikitnya tekanan, tetapi dipengaruhi oleh percaya atau tidaknya kepada perlindungan serta pertolongan Tuhan atas hidupnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang teruji kesetiaannya kepada Allah. Karena walaupun taruhannya nyawa, mereka menolak mengikuti titah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung. Tuhan menginginkan agar kita juga tetap setia dalam kesulitan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana caranya mencari Tuhan di tengah kesulitan? Satu, bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Tidaklah mudah untuk tetap setia di dalam kesulitan. Tetapi kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Kita harus belajar seperti mereka untuk selalu bersandar kepada Tuhan terlebih dahulu ketika berada di dalam kesulitan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia berjanji akan selalu menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Kedua, bersekutu dengan saudara seiman. Firman Tuhan Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang saling menguatkan ketika dalam kesulitan, kita pun membutuhkan dukungan dari saudara-saudara seiman agar kita dikuatkan dalam menghadapi kesulitan. Itu sebabnya kita membutuhkan sebuah komunitas positif seperti kelompok, sel, agar kita dapat belajar, bertumbuh, dan semakin kuat bersama-sama di dalam Tuhan. Ketiga, berpikir positif. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus mengajarkan agar kita berbahagia apabila mengalami kesulitan. Karena melalui kesulitan, Tuhan ingin hidup kita dimurnikan agar semakin serupa Kristus. Oleh sebab itu, kita pun harus belajar untuk selalu berpikir positif dalam menghadapi kesulitan. Ingatlah bahwa semakin besar kesulitan yang kita alami, semakin besar mujizat dan kasih karunia Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan melalui renungan ini untuk kami anak-anak-Mu tahu cara menghadapi atau cara mencari Tuhan di tengah kesulitan dengan bersandar kepada Tuhan,
bersekutu denganmu, dan berpikir positif. Di balik kesulitan ini kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih untuk meluruskan jalan hidup semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua dimanapun berada.